Hai guys, gua Kohar dari Kohar TV dan di video kali ini gua akan bereksperimen 6 macam eksperimen random. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa subscribe channel gua, tekan tombol lonceng dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok gua, Instagram @koharotv dan TikTok @koharotvreal. Kita langsung aja ke eksperimen pertama. Oke, eksperimen yang pertama yang kalian butuhkan botol beling, uang koin, dan juga uang kertas. Dan ini adalah eksperimen yang bisa kalian lakukan untuk ngerjain teman kalian. Jadi kalian taruh uang kertasnya di atas botol, lalu uang koin di atas uang kertasnya, dan kalian tantang teman kalian untuk mengambil uang kertas ini tanpa menjatuhkan koin. Mungkin teman kalian bakal mencoba seperti ini. Ya, jatuh guys. Setelah gue demonstrasikan, gue akan menjelaskan penjelasan sainsnya. Cara gampang ya. Langsung guys, uang kertasnya jatuh dan uang koinnya tetap ada di atas botol. Nah, kenapa bisa begitu? Penjelasannya seperti ini. Hukum Newton 1 atau inersia, setiap benda akan mempertahankan kedudukan sebelumnya. Atau kalau menurut Wikipedia seperti ini. Setiap benda akan memiliki kecepatan yang konstan kecuali ada gaya yang resultannya tidak nol bekerja pada benda tersebut. Berarti jika resultan gaya nol, maka pusat massa dari suatu benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan atau tidak mengalami percepatan. Hal ini berlaku jika dilihat dari kerangka acuan inersial. Ya, intinya adalah setiap benda akan mempertahankan kedudukan sebelumnya. Jadi kalau bendanya diem, dia akan diem terus kecuali ada yang menggeser bendanya atau kena gravitasi. Nah, tadi karena uang kertasnya kita tepak dengan cepat dan uang kertasnya langsung bergeser dengan cepat, uang logamnya jadi tertinggal di atas botol. Ini analoginya sama kalau kita naik di atas motor, lalu motornya digas kenceng-kenceng, badan kita kan kayak mau ketinggalan di belakang ya. Nah, ini sama kayak tadi. Jadi saat uang kertasnya digerakkan dengan cepat, uang koinnya ketinggalan di atas botol. Science, bro. Eksperimen yang kedua, kita akan membuat eksperimen implode. Kalian tahu implode nggak? Kalau explode itu kan meledak keluar dan kalau implode itu meledak ke dalam. Begini eksperimennya. Untuk eksperimen implode ini di sini gue memakai kaleng kosong dan udah ada isi airnya sedikit, sekitar segini kira-kira isi airnya. Lalu di sini gue memakai kompor portable dan kita akan memanaskan isi kaleng kosong ini. Oke, kita akan menunggu sampai air di dalam kalengnya ini mendidih. Oke guys, sambil nunggu ini mendidih, selain kompor, kita butuh air es batu. Jadi di sini ada air berisi es batu dan ini nanti kalengnya akan gue celupkan ke dalam air es batu. Oke nih guys, siap ya? 3, 2, 1. Bisa dilihat guys, kalengnya penyok, meledak ke dalam. Ini namanya implode. Dan ini terjadi karena pada saat kaleng yang berisi air dipanaskan, tekanan di dalam kaleng lebih rendah daripada tekanan yang di luarnya. Jadi tekanan dari luar menekan ke dalam kalengnya. Jadi seperti itu deh. Science, bro. Oke guys, eksperimen yang kedua masih berkaitan dengan tekanan. Eksperimennya seperti ini. Oke, untuk eksperimen yang ini, gue akan memakai wadah berisi air dan lilin yang seperti ini. Kita masukkan lilinnya ke dalam wadah berisi air ini, lalu kita nyalakan. Jadi kita akan tutup lilin ini dengan gelas dan lilin ini untuk mempertahankan nyala apinya membutuhkan oksigen. Nah, karena lilinnya ada di tempat tertutup, lilin akan kehabisan oksigen dan apinya akan mati. Nah, pertanyaannya kenapa airnya bisa masuk ke dalam gelas? Jadi saat oksigen di dalam gelas habis, tekanannya jadi semakin kecil. Dan karena tekanan di luar gelas lebih besar daripada di dalam gelas, tekanan mengalir dari luar ke dalam dan air di luar gelas ikut terhisap ke dalam gelasnya. Science, bro. Oke guys, eksperimen selanjutnya kita akan membuat water vortex. Yang kita butuhin pertama 2 botol dan kita tidak butuh tutupnya, dan 1 botol berisi air, 1 lagi tidak berisi air. Lalu kalian butuh plat besi seperti ini atau cincin atau washer, nggak tahu apa namanya di tukang bangunan. Kita tadi bilangnya beli ring. Pokoknya yang tengahnya bolong, lalu ditaruh di botol seperti ini. Di tengah-tengah botol. Lalu botol yang kosong ditaruh di atas botol yang berisi air dan lalu kita lakban. Jadi di sini udah ada botol yang berisi air di bawahnya dan di atas hanya botol yang berisi udara. Dan gimana caranya supaya airnya berpindah ke botol di atas dan udara berpindah ke bawah? Tentu saja caranya dengan dibalik botolnya. Apakah bisa dengan terharang plat besi tadi? Kita coba ya. 3, 2, 1.
Ngalirnya cuma dikit guys, nggak jatuh ke bawah semua airnya, cuma jatuh sedikit doang. Lalu gimana caranya supaya airnya bisa turun ke bawah? Caranya seperti ini. Kita akan membuat water vortex atau water tornado atau pusaran air. Caranya dengan diputer-puter. Nah, airnya turun guys ke bawah. Nah, jadi saat diputer-puter, airnya ke sisi botolnya sehingga tercipta ruang kosong di tengah-tengah. Udara bisa mengalir dengan bebas dan memindahkan air yang ada dari atas ke bawah. Dan trik ini banyak dipakai sama tukang bensin. Science bro! Oke guys, sekarang yang selanjutnya kita akan membuat eksperimen lava lamp. Nah, untuk membuat eksperimen lava lamp ini, kita membutuhkan gelas yang diisi air, lalu pewarna makanan, lalu minyak, dan juga redoxon. Lalu kita belah 4 redoxonnya dan cemplungkan ke dalam gelasnya. Nah, air dan minyak itu kan tidak bisa bersatu karena perbedaan molekulnya. Lalu kenapa bisa ada gumpalan-gumpalan? Karena pada saat redoxon dicelupkan ke air, dia akan bereaksi dengan airnya dan membuat gelembung-gelembung karbon dioksida. Lalu saat gelembungnya terkena minyak, gelembung membentuk gumpalan dan mengambang sampai ke permukaan. Lalu saat gelembungnya pecah, gumpalannya jatuh ke bawah. Dan berulang-ulang terus begitu selama redoxonnya masih ada. Science bro! Oke guys, sekian dulu untuk video eksperimen kali ini. Kalau kalian punya saran dan masukan, kalian boleh komen di bawah. Dan kalau kalian pengen ikutin video-video gue yang lain, kalian bisa follow TikTok gue @koharotvreal. Di situ gue sering upload juga video-video eksperimen. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan science bro!